Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini dari kelompok 2 akan membahas mengenai e-commerce. Slide selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bintang Naufal, kemudian Akhlakul Wafi dan Aryansah. Lanjut, referensi materinya kami mengambil dari YouTube dengan judul Gimana Keuntungan E-commerce, kedua mengenal e-commerce, yang ketiga itu berita mengenai keempat website keyword, dan selanjutnya salamadian.com. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai poin pertama, dasar e-commerce. Yang kedua, apakah e-commerce. Yang ketiga, commerce in the past. Yang keempat, e-commerce today. Yang kelima, mengapa harus e-commerce. Yang keenam, resiko pada e-commerce. Dan terakhir, type business. Kemudian yang pertama, poin pertama, dasar e-commerce. Definisinya, perdagangan elektronik, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Inggris electronic commerce atau e-commerce, adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Untuk kategori e-commerce, yang pertama, business to business commerce adalah transaksi yang terjadi antara suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, e-business to customer commerce adalah transaksi yang terjadi antara suatu perusahaan dengan konsumen. Kemudian konsep dasar e-commerce. Yang pertama, automation adalah otomasi bisnis proses sebagai pengganti proses manual. Dalam kurung konsep enterprise resource planning. Yang kedua, streamlining adalah proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Yang ketiga, publishing adalah kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, interaction adalah pertukaran informasi data antara pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Kemudian yang kelima, transaction adalah kesepakatan dua pelaku bisnis untuk berinteraksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayaran. Poin yang kedua, apakah e-commerce? Definisinya adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Oleh karena pengertian tersebut, ada kesalahan pahaman tentang e-commerce dan marketplace. Marketplace sendiri adalah suatu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembeli. Semua aktivitas lain seperti pengolahan website sudah
diurus oleh platform tersebut. Untuk tujuannya, yang pertama tujuan untuk perusahaan menggunakan sistem e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ariansa. Ya, baik. E-commerce in the past ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Istilah perdagangan elektronik itu telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan ID untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia dikembangkan menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, seperti perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server yang aman. Slide selanjutnya. Nah, di sini e-commerce today, pemasaran digital telah memainkan peran kunci dalam evolusi bisnis e-commerce. Dari beberapa dekade terakhir, kemudian akses belanja yang serba cepat dan konsumsi waktu yang ditawarkan kepada pelanggan membantu pertumbuhan pasar digital sekaligus meningkatkan persaingan antar usaha bisnis e-commerce secara bersamaan dan sangat. Selanjutnya, poin yang kedua, bisnis perdagangan secara elektronik meningkat tajam di masa pandemi COVID. Direktur Shopee Indonesia, Handika Jaja, dalam diskusi daring plan e-commerce, jaga roda ekonomi di tengah pandemi mengatakan perilaku masyarakat dalam berbelanja kini bergeser dari belanja ke toko fisik ke toko daring. Karena adanya pandemi, jadi kebanyakan kita sering melakukan online. General Manager Kredivo Indonesia Lili Suryani menjelaskan peran teknologi finansial atau Techfin di tengah pandemi semakin penting. Lebih dalam, kan fintech juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen Indonesia dalam berbelanja online. Nah, di sini mengapa harus e-commerce. Yang pertama, e-commerce untuk penjual. Yang kedua, e-commerce untuk pembeli. Lanjut. Nah, e-commerce untuk penjual. 1. Wilayah pemasarannya sangat luas. Tidak ada batasan ruang atau wilayah ketika dengan jangkauan pasar yang luas. Apalagi zaman sekarang kita bisa menggunakan telepon masing-masing. Yang kedua, toko buka 24 jam. Website yang bertindak sebagai toko atau etalase akan selalu buka dan dapat dilihat calon konsumen selama 24 jam. Akan tetapi, jam operasionalnya tetap bergantung pada kebijakan penjual. Selanjutnya, untuk pembeli. Yang ketiga, target pasar tak terbatas. Nah, produk yang dijual secara online bisa dilihat oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan calon pembeli dari berbagai kalangan. Yang keempat, mengurangi biaya operasional. Bisnis online tetap membutuhkan modal, tetap biaya akan lebih rendah dibandingkan membuka toko konvensional yang sangat menguras kantong, terutama di biaya sewa tempat. Dan kita harus menggaji karyawan juga. Selanjutnya, yang kelima, efisiensi promosi. Nah, promosi di media online lebih menguntungkan karena menargetkan orang-orang secara spesifik. Sangat menguntungkan.
Penjual terkadang perlu memberikan informasi terkini mengenai produk yang dijual, baik itu soal perubahan harga, komponen barang, maupun ketersediaannya. Informasi seperti ini bisa disampaikan secara cepat pada konsumen. Next. Baik, sekarang selanjutnya e-commerce untuk pembeli. Yang pertama, kemudian dalam berbelanja. Nah, pada berbelanja kapanpun dan dimanapun, maka pembeli barang bisa dilakukan secara dengan mudah. Yang kedua, banyak pilihan produknya. Ketika berbelanja secara online, produk yang ditawarkan akan lebih banyak, beragam, bahkan bukan tidak mungkin Anda akan menemukan barang yang sudah langka di pasaran karena jangkauannya sangat luas. Selanjutnya, persepsi resikonya adalah penyebab utama mengapa orang-orang berbelanja online, karena itu kepercayaan. Hal pertama dan terutama yang harus dibangun para pemilik toko online. Karena banyak sekali kadang orang kurang percaya gitu. Nah, jadi kita sebagai pemilik toko online harus saling membuat kepercayaan karena sifatnya yang tidak bertemu langsung antar pembeli dan penjual. E-commerce memunculkan persepsi resiko yang bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang khawatir dengan resiko kehilangan uang, ada yang mengkhawatirkan faktor waktu pengiriman, ada juga yang mempertimbangkan faktor security dan privasi. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh teman saya untuk waktu dan dipersilakan. Dari model 8 dimensi resiko yang dipersepsikan oleh Liu Xiao tahun 2004. 1. Resiko finansial. Kemungkinan kerugian keuangan. Contoh, bagaimana kalau setelah saya transfer barang tidak terkirim. Yang kedua, resiko sosial. Kemungkinan kerugian yang berhubungan dengan pengaruh nilai-nilai sosial maupun pandangan dari teman atau keluarga. Contoh, bagaimana kalau saya dianggap enggak gaul kalau belanja online. Yang ketiga, risiko waktu. Kemungkinan merasa rugi waktu karena proses pembelian online. Contoh, bagaimana kalau barang yang saya butuhkan terlambat tiba di tempat. Yang keempat, risiko kinerja. Kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana kalau produk ternyata tidak sesuai dengan gambar di situs web. Yang kelima, risiko fisik. Kemungkinan kerugian secara fisik. Contoh, bagaimana kalau proses pembelian online ini membuat saya lelah karena prosesnya yang ribet. Yang keenam, risiko psikologis, kemungkinan merasa tidak nyaman secara psikologis. Misalnya, merasa tidak nyaman karena tidak bertemu dengan penjual. Yang ketujuh, risiko privasi, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh toko online. Yang kedelapan, risiko security, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga, seperti payment gateway dan lain-lain. Yang poin selanjutnya, tipe e-bisnis. 1. Business to business, atau disingkat dengan B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan, produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh, website e-commerce B2B adalah Bizzy, merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Yang kedua, business to consumer atau disingkat B2C. Jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Contoh, website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri. Yang ketiga, consumer to consumer atau disingkat C2C,
merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Contoh penerapan J2J dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, saya Halakul Wafiatoilah, Aryansyah Setiabudi, bintang novel bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.